Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan belajar membuat rapot SMK dengan menggunakan kurikulum 2013 sesuai dengan panduan penilaian hasil belajar dan pengembangan karakter pada sekolah SMK. Ini terakhir panduan ini adalah tahun 2018. Belum ada panduan yang terbaru ya. Kita masih mengacu pakai yang tahun 2018. Nah, di sini ada beberapa perbedaan Bapak Ibu di rapot SMK yang sudah menggunakan. Yang pertama adalah pengetahuan ya. Untuk nilai pengetahuan ini, nilai akademiknya ada pengetahuan, keterampilan, nilai akhir, dan predikat. Sekarang tidak ada deskripsinya. Jadi di rapot yang terbaru ya, itu tidak ada deskripsinya, ada nilai akhir. Nilai akhir ini diambil dari pengetahuan 70% dan pengetahuan 30 dan keterampilan 70%. Nah, jadi Bapak Ibu, barangkali sekolah panjenengan belum menggunakan e-rapot dari PSMK, bisa menggunakan rapot manual Excel Bapak Ibu. Jadi ini sudah diadopsi dengan menggunakan pedoman penilaian SMK yang terbaru yaitu tahun 2018. Ya, jadi formatnya sudah disesuaikan, mata pelajarannya juga sudah disesuaikan. Di sini sudah ada pengetahuan, keterampilan, nilai akhir, dan predikat. Ini cukup diisi dengan satu file, Bapak Ibu. Tidak ada beberapa file. Biasanya ada satu file guru, kemudian file rapot, ya. Dan ini cukup satu file. Nanti sebagai wali kelas minta nilai hasil akhir ya untuk dimasukkan ke Ledger Bapak Ibu, Ledger nilai ini ya. Nanti wali kelas mengumpulkan nilai-nilai yang dari guru mapel, kemudian nanti tinggal di copy pastekan ke sini ya. Semuanya nanti otomatis akan masuk sesuai dengan format yang ada. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, jadi KKM di rapot terbaru untuk mapel wajib A ya, mapel wajib A ya. Mapel wajib A berarti muatan nasional, kemudian B dan C1. B itu kewilayahan dan C1 itu bidang dasar keahlian. Itu KKM-nya minimal 60 ya. 60. Tapi untuk C2, C3 itu ketuntasannya itu 65 Bapak Ibu. Jadi panjenengan harus bisa menyesuaikan ya. Harus bisa menyesuaikan KKM yang ada di SMK, mengacu ke KKM dari pusat. Nah, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan kembali adalah kriteria kenaikan kelas ini juga harus menjadi pertimbangan di dalam rapot panjenengan. Ya, salah satunya dasarnya adalah ini, yang dari pusat nanti bisa ditambahi syarat ketuntasan dari panjenengan sebagai kurikulum. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan adalah selain tadi yang terakhir adalah predikat. Ya, predikat ini harus sama Bapak Ibu, ya. Harus sama, disesuaikan dengan dari pusat. Misal di sini C, ya. C itu berarti nilainya ya sekitar 70 ya sampai 60. Nah, itu. Jadi harus diperhatikan. B min ya 70 sampai 75. B 75 sampai 80, B
B plus itu 80 sampai 85. Kita cek dengan rapot yang sudah ada di Excel. Di sini nilainya, nilai akhirnya 71. Berarti KKM-nya B min. Coba kita lihat ya. Atau di sini B. B itu 79, maksudnya B. Ya, kita cek di sini. 79, ya betul, maksudnya B. Berarti ini sudah sesuai dengan pedoman atau panduan penilaian SMK yang tahun 2018. Jadi Bapak Ibu, rapot ini hanya diisi oleh wali kelas saja. Jadi nanti sebagai wali kelas silakan bisa minta file nilai yang terdiri dari praktik dan pengetahuan dan keterampilan. Tentunya ini sudah disesuaikan. Misal pengetahuan bobotnya berapa, ya ini hasil akhir Bapak Ibu yang sudah masuk ke rapot. Nah, nanti di sini panjenengan sebagai wali kelas ya, silakan bisa copy paste aja, tidak usah terlalu banyak file ya. Jadi datanya sudah jadi satu. Tinggal di copy pastekan, nanti otomatis akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, ini kalau semisal di sekolah panjenengan ada tambahan nilai, ya silakan bisa ditambahkan di sini. Nah, kemudian untuk nilai praktik kerja lapangan juga bisa dimasukkan ke sini Bapak Ibu, ya. Tempatnya di mana, kemudian ekstra juga di mana dan sebagainya. Untuk regresi sikap juga sudah ada. Kemudian nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Contoh ini Bapak Ibu, ya. Untuk rapot kelas 11 semester genap ya. Tahun pelajaran 2018-2019. Di sini tertera seperti di kurikulum 2013 muatan nasional itu ada 5. Kemudian kewilayahan ini ditambahi bahasa Jawa ya, penjas orkes masih masuk di kelas 11. Kemudian C1, C2 karena kelas 11 tidak ada, langsung C3 Bapak Ibu. Ya. Kelas 11 itu kelas 12 langsung fokus ke C3. C1, C2 itu biasanya kelas 10. Nah, ini juga sudah ada. Kemudian yang terakhir ya, ada catatan akademik. Ini juga sudah otomatis diambilkan dari nilai-nilai yang terendah Bapak Ibu. Contoh di sini keterangannya, Ananda perlu meningkatkan kompetensi pengetahuan pendidikan agama dan budi pekerti sebagai bekal pembelajaran kompetensi kejuruan di kelas 12. Kita cek PAI-nya ya. PAI-nya paling rendah di sini. Jadi di sini otomatis catatan akademik itu ya yang paling rendah Bapak Ibu. Kemudian di PKL kalau di sini ada, kalau tadi diisikan berarti nanti otomatis di sini ada. Ekstra juga kalau ada berarti otomatis nanti terisi. Kemudian kehadiran, ketidakhadiran juga diinputkan. Kalau ada nanti otomatis di sini juga terisi Bapak Ibu. Ya. Jadi sebagai kurikulum harus menguasai rumus-rumus yang di Excel Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali, ya. Kemudian deskripsinya ini sudah otomatis integritas religius. Nah, di kurikulum 2013 juga ini yang perlu penting. Ya, penting sekali adalah penilaian karakter yang dibagi menjadi integritas, religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Ini deskripsinya disesuaikan dengan sekolah masing-masing, ya. Kemudian yang terakhir, perkembangan karakter, ya. Kalau anak itu naik, berarti minimal sesuai dengan syarat kenaikan kelas harus baik kalau naik. Kalau tidak naik berarti ya cukup, ya. Ini minimal. Nah, ini sangat bagus sekali, sudah lengkap, ya. Jadi simple Bapak Ibu, tidak terlalu banyak rumus dan tidak perlu banyak aplikasi, cukup satu file aja dan jadilah rapot. Kalau mau cetak tinggal digeser halaman berapa, nanti otomatis akan tergeser Bapak Ibu, ya. Jadi ini sudah sangat bagus sekali, bisa digunakan. Silahkan bagi yang membutuhkan bisa japri. Jangan lupa like, subscribe,
dan share Bapak Ibu kalau bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.